20 hari yang lalu kita terakhir podcast Manchester is Red dan ini adalah podcast 20 hari kemudian. Yeay, akhirnya. Welcome back to the Number 10 Show. Ya, 20 hari banyak banyak hal yang sebenarnya nggak di luar dugaan juga sih. Cuma kecuali mungkin United yang secara entah mengejutkan atau enggak bisa ah, kemarin masuk peringkat 2 meskipun cuma sekitar 20 menit. sebentar ya. Sebentar. Walaupun sebenarnya itu hal yang di awal musim bahkan di awal tahun nggak sempat kepikiran juga sebenarnya karena gap poinnya yang cukup jauh ya. Yes, betul. Bahkan sampai di pertandingan pertengahan minggu ini, Mm-mm. City tuh ada punya kesempatan menggeser Arsenal di Arsenal, puncak iya. klasemen. Mm-mm. Padahal di beberapa week sebelumnya itu terkait gap 8 poin, 11 poin itu masih kencang banget tuh, masih di atas angin banget tuh Arsenal. Tapi ternyata ya inilah Liga Inggris kan. Mm-mm. Meskipun Arsenal masih menyisakan 2 pertandingan toh. Iya, iya. Meskipun Tapi secara psikologi itu bisa memberikan pressure sendiri ke yes, skuad mudanya Arteta. iya betul. Dan mereka masih harus ketemu Liverpool kalau nggak salah. Iya. Kayaknya juga mereka akan masih masih harus ketemu Leicester dan kayaknya masih harus ketemu sama tim ajaib Everton. Kayaknya loh kalau nggak salah. Tim ajaib itu ya. Pelatihnya yang ajaib. Oke, jadi apa yang mau kita gibahin di episode kali ini? Sebenarnya di rentang waktu kita yang Terlalu banyak ya. 20 hari ini kan Ada banyak cukup kejadian banyak ya. sebenarnya. Banyak kejadian ya. Yang paling besar itu ya case-nya Casemiro. City ya. Oh, Oh, financial fair play. Oh, ya 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 Nggak ya tahu ya sebenarnya ya. itu FFP atau bukan sebenarnya. Cuman karena saking banyaknya Iya, 100 lebih. eh, dugaan yang Mm-mm, dituduhkan kan sebenarnya. mm-mm, mm-mm. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ini hanya sekedar case yang memang bisa semua tim alami atau memang ini hanya sangat apa ya, substansinya kan kalau dari fans-fansnya City itu merasa mereka itu seperti kayak kalau di Indonesia itu dibilang dikriminalisasi kan dengan Mm-mm. banyaknya tuduhan dan dari histori yang sebelumnya yang City juga sempat disangkakan case yang hampir sama tapi yang menyangkakan itu adalah UEFA gitu kan. UEFA, iya iya Tapi yang iya. sekarang ini adalah Premier League Premier dan League. imbasnya itu di pertandingan kemarin lawan Lawan Aston ini Villa Aston Villa, iya. Ada banner yang itu antemnya investigate that. iya dan antemnya Premier League dibu juga Dibu, sama iya fansnya iya. City gitu kan. Ah. Eh, Kalau dari aku pribadi sih ini menjadi salah satu ada plus minusnya tapi plusnya itu hanya sedikit ya. Di Mm-mm, kondisi ini plusnya mm-mm. itu setidaknya dengan kondisi ini membuat fansnya City itu bertumbuh lebih dewasa dan lebih banyak gitu secara nggak hanya menang-menang aja menghasilkan fans baru gitu kan. Hmm. Ya harus diakuin lah kayaknya fans-fansnya City yang sekarang yang beberapa tahun ini lahir itu hanya karena raihan gelar yang dicapai gitu kan. Ya ya. Tapi kondisi kayak gini kan biasanya yang kayak bisa membuat fansnya itu lebih apa ya dibilangnya bukan lebih fanatik sih tapi untuk beberapa tahun ke depan tuh akan ada diehardnya City Hmm. mengalami kondisi yang kayak dikriminalisasi seperti ini. Tapi Mm-mm. aku nggak tahu nih kalau dari pandanganmu dari pemberitaan kemarin apakah dari tuduhan yang disematkan ke City dan beberapa sanksi ada yang dibilang kan pengurangan poin gitu kan, kemudian Mm-mm. degradasi, Degradasi, kemudian eh, pencabutan gelar mulai pencabutan dari gelar. 2009 9, gitu kan. iya 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 iya. Ya aku sendiri sih kayaknya walaupun aku fans United, aku nggak rela juga ngelihat momennya Aguero 2011 itu Ya,
kayak hilang gitu seperti aja gitu ya. dihilangkan begitu aja Mm-mm, gitu kan. mm-mm, mm-mm. Tapi kalau menurutmu gimana dari case-nya City ini? Kamu tahu kan kenapa sampai butuh waktu lama bagi Premier League buat itu, buat mengungkap Empat kasus ini. tahun katanya diinvestigasi kan? 4 tahun investigasi dan Premier League itu nggak ada batasan waktu untuk menginvestigasi kasus, nggak kayak UEFA kan. UEFA itu Hmm. rentang waktunya 4 atau 5 tahun gitu. Nah Premier League Hmm. itu nggak. Jadi kan awalnya itu bocor karena ada hacker yang membocorkan apa namanya, kertas-kertas Perusahaan gitulah. fiktifnya. Iya, terus Eh, bocorlah, dibocorkan ke Der Spill apa, media media anu media Jerman. Jerman, iya. Hmm. The Hmm. Bild pokoknya kayak gitulah, dibocorkan sama media Hmm. Jerman. Nah, itu yang diinvestigasi sama Premier League. UEFA juga ikut Hmm. investigasi, tapi si lawyernya City waktu itu berhasil menang Hmm. gugatan di CAS kan, Iya, dan iya. akhirnya City lolos. Tapi Premier League ini mereka kayak main build up dari bawah gitu, pelan Hmm. gitu kan, pakai strateginya Hmm. Pep, pelan-pelan gitu. Nah, Iya, iya. terungkaplah di 2023 ini. Nah, Hmm. kalau apa, katanya banyak yang skeptis City akan dapat eh, sanksi gitu, dan Hmm. ini akan dimenangkan oleh City. Tapi dari yang aku baca kayaknya City nggak punya kewenangan atau kekuatan untuk mengajukan banding di CAS karena ini terkait Premier League. Jadi Hmm. Premier League itu sudah nunjuk panel sendiri buat menginvestigasi kasus ini, dan kayaknya arah anginnya sih ke Premier League. Hmm. Eh, tapi aku sepakat sama kamu tadi, kalau momen Aguero itu hilang, aku lebih sakit sih Hmm. kalau momen slipnya Steven Gerrard yang nggak ada. Sebenarnya itu juga kan sempat disindir sama Pep juga kan yang Iya, terkait iya, Gerrard itu kan iya, dibilang apakah dengan Gerrard terpleset itu kemudian gol Chelsea kami juga jadi yang bersalah di iya, iya. kondisi itu gitu kan. Tapi kalau dari point of view ku sendiri sih dari case-nya City ini Hmm, kalau aku ngelihat dari sisi fansnya United ya kan kalau aku coba rangkai dari semua case-nya itu yang dituduhkan itu kan sebenarnya kenapa dituduhkan City ini karena City memalsukan keuangan, income bukti klubnya keuangan, iya, dari perusahaan fiktif yang dibuat gitu kan. betul. Jadi seakan-akan dengan pembelian pemain yang jor-joran itu Heeh, masih seimbang neraca keuangannya karena memiliki income yang besar. heeh, Nah, income-nya ini heeh, berasal heeh. dari uangnya Per- sendiri gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, aku ngelihat dari sisi fans United ini agak menggelitik ya karena justru hal yang sebaliknya dialami United. Ownernya United itu justru mengambil income klub yang sebesar-besarnya ke kantongnya sendiri kan. Terbalik nih, City itu dia dia punya uang banyak tapi nggak tahu gimana cara memasukkannya. Akhirnya Iya, dibikinlah perusahaan fiktif gitu kan. iya, iya. Jadi bagi fans United mungkin dari beberapa tahun ini pengeluaran banyak mulai dari Pogba, Lukaku, Sancho nggak perlu khawatir lah terkait financial fair play kan karena berbanding terbalik nih dengan City gitu kan. Justru dikeruk nih uangnya United dari owner yang sekarang. Iya, itu dia. Sampai akhirnya banyak banyak fans yang ngomong, "Oh, ternyata jadi fans United itu tuh nggak sakit-sakit amat." Iya, tapi dari beberapa sanksi yang berpotensi dijatuhkan dari case yang dialami kan, kalau misalnya nih ada pengurangan poin kan sebenarnya yang lebih realistis ya, Iya, seperti yang dialami Juventus di Juventus Liga 15. Italia. Iya, iya. Uh, tapi memang di setiap sanksinya itu ada beberapa pro kontra lah misalnya. Jadi kalau misalnya dibilang yang gelarnya City itu diambil, kemudian sebenarnya fans United dengan Liverpool itu hanya konteks bercanda sih yang bilang akhirnya United jadi 23 gelar gitu kan, Liverpool Hmm, tambah 3 gelar gitu kan. hmm. Eh, nggak serius-serius amat sih terkait itu gitu. Tapi kalau misalnya pengurangan poin ini jelas menguntungkan Arsenal di musim ini karena
kondisinya kan lagi di apa ya? Lagi sengit banget lah ini posisi Persaingan satu gelar. dua gitu. Mm-mm. Tapi di lain sisi kalau misalnya ditambah lagi yang lain seperti yang dialami Chelsea berapa musim 3-4 musim yang lalu yang ada apa namanya Yang mana? pembatasan transfer yang Hmm, Chelsea mm-mm. 3-4 musim Iya lalu iya kan iya itu iya kan iya. salah Iya. satu juga yang Eranya sanksi Lampard. yang iya Mm. jadi dari banyaknya case yang dituduhkan sebenarnya memang ini bisa mempengaruhi eh, performa City sampai di akhir musim sih, tapi menguntungkan di Arsenal dan United gitu. Terlebih katanya panel yang ditunjuk sama Premier League itu fansnya Arsenal. Eh, itu sebenarnya apa ya? Itu ini Hanya anu sih, cuma bumbu-bumbu anu bumbu-bumbu aja sih aja. sebenarnya. Iya iya. Iya, karena dari yang kamu tadi sempat bilang juga di case-nya yang dituduhkan Premier League ini City nggak punya kesempatan untuk melakukan banding Mm. berbeda dengan pada saat UEFA gitu. UEFA iya. Untuk Mm. subjek itu saja City sudah langsung wah ini betul-betul kita ini kayak Kenok dia. memang sudah Kenok dia. iya dicari-cari salahnya nih City nih kita kan. Ah, aku malah ah, pemikiran liarku tuh begini. Kalau City akhirnya terbukti gitu kan, terbukti Hmm. mereka melakukan pelanggaran dari 100 pasal itu setengahnya lah atau berapa berapa Hmm. banyak pasal yang dilanggar dan mereka akhirnya dijatuhkan sanksi terdegradasi. Anggap aja lah pahit-pahitnya Hmm. degradasi. Gelar nggak usah, nggak apa-apa. Hmm. Gelar Hmm. tetap degradasi aja udah. Kayak Juventus Calciopoli Iya. 2006 kan itu jadi tuh. Hmm. Bisa Hmm. terjadi seperti itu. Takutnya nanti City memutuskan untuk uh, ikut di Super League. Oh, jadi batu loncatannya dari kasus ini ya ini mau jadi ikut Iya, Super League itu ya. iya jadi Super League itu. Cuma Hmm. uh, City siapa sih yang punya? Si anu Mansur si ya? iya Apa itu Abu Dhabi ya? iya Abu Abu Dhabi apa Dhabi. Qatar sih? Abu Dhabi ya? Abu Qatar Dhabi ya? tuh PSG. Qatar yang PSG ya? Oh iya. Ah, ah. Hmm. Itu takutnya nanti akan berimbas ke sana, malah City mikirnya ke Super League. Tapi nggak tahu nanti masih. Mm. Tapi memang kalau misalnya sanksinya itu jadi degradasi atau cabut gelar, Heeh. ini kan sebenarnya terkait administratif kan Iya, kesalahannya gitu, iya, bukan iya. terkait contoh kayak Juventus itu kan memang apa kesalahannya itu karena terkait bisa Peng- berpengaruh ke hasil di lapangan kan, Betul, betul, betul. pengaturan skor gitu Iya. Juventus. Sedangkan Ah, ini sebenarnya hal administratif yang mungkin kesalahan ini yang terjadi di level yang manajemen gitu kan. Tapi heeh. dari apa yang sudah kita lihat pada saat dia menghadapi UEFA, kayaknya sih bakalan kondisinya sama ya. Tapi yang mengejutkan bagiku pribadi responnya Pep yang sempat diungkit-ungkit beritanya dia kalau dibohongin akan 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 cabut gitu. keluar. Ya terus tiba-tiba dia akhirnya percaya sama klub dan bla bla Eh. bla gitu. Aku jadi si botak. Tapi eh siapa tahu misalnya degradasi masa dia mau jadi ya anu kan. nggak mungkin dia tinggal. Siapa coba kira-kira kalau kalau misalnya City degradasi nih pahit-pahitnya, siapa yang mau tinggal coba di situ? Siapa pemain Iya. yang kira-kira seloyal Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Hmm. Gianluigi Buffon? Siapa coba kira-kira yang Hmm. tetap bertahan di situ? Paling De Bruyne. Kalau kayak Ruben Dias dan lain-lain itu nggak bakal cabut itu. Nah, eh ini kan udah lewat sedikit setengah musim nih kan. Mm-mm. Arsenal tuh masih masih dibilang masih kokoh lah di Mm-mm. puncak klasemen, Mm-mm. masih ada mengantongi satu pertandingan juga, beda Mm-mm. 3 poin dengan City. Iya. eh dari setengah musim ini kamu ngelihat gimana nih dari performa pemain yang di luar dari anu lah, di luar dari
dugaan entah itu yang underperform atau yang ternyata moncer nih di level klub secara keseluruhan. secara keseluruhan. Nah, Casemiro sih. Casemiro apa? Ah, Yang bagian yang mana dia? bagian yang nyekek leher. Bukan, yang Underperform. yang Enggak. Ah, underperform. bukan underperform. Maksudnya Casemiro itu kayak pemain yang betul-betul satu pemain aja loh tambahannya United di tengah. Hmm. Satu tim itu bisa berubah gitu loh. Maksudku kayak Hmm. gitu. Eh, Tapi kalau yang yang pertanyaanmu tadi yang flop. yang flop, Hmm. ah itu nomor di Liverpool itu loh. Yang nomor 11, apa nomor 18 atau nomor 27? Yang rambutnya kucir itu loh. Nomor 27. Betul. Nunez. Yes. Aku justru kalau misalnya ngeliat Liverpool sebenarnya overall pemain Liverpool ini underperform semua ya. Hmm. Mulai dari Van Dijk gitu kan, Trent Alexander-Arnold, Fabinho. Mm-mm. Tapi justru kalau dari aku pribadi tuh Mo Salah sih yang paling paling mungkin bukan flop ya. Kehilangan arah. Eh, iya karena nggak ada tandem yang cocok gitu kan. Mm-mm. Plus dengan setelah break dari Piala Dunia, dia juga nggak main kan di Iya. Mesir nggak main Mm-mm. 1 bulan penuh itu misalnya nggak ada kompetisi, Mm-mm. tidak ada tandem yang sesuai. Mm-mm. Akhirnya seperti menghilangkan Mo Salah yang kita kenal 3-4 musim terakhir ini gitu tuh. Kalau kalau Nunes aku ngelihatnya memang hanya karena dari label harganya yang tinggi, jadi kita melabeli dia flop gitu. Tapi kalau misalnya Mm. kita lihat di in game, aku sih lebih lebih tidak menyangka kalau Mo Salah ini akan seperti ini musim ini. Faktor usia mungkin. Iya, usia sebenarnya sudah jelas ya karena makanya sempat juga di pot kita sebelumnya aku bilang Mo Salah kalau misalnya masih ditempatkan di posisi winger Hmm. dia tidak akan seeksplosif yang beberapa musim terakhir gitu. Hmm. Tapi akan lebih cocok malah di posisi nomor 9 dia di menjadi goal getter diapit oleh Gakpo atau Nunes misalnya kan. Hmm. Tapi memang eh, ada beberapa faktor yang jadi kombinasi mempengaruhi performanya Mo Salah musim ini. Kalau aku sih dari secara keseluruhan pemainnya. Kalau kalau dari top 4 itu Arsenal kayaknya mungkin yang paling istilahnya melebihi ekspektasi kita sebagai fans. Meskipun kita tahu pemain Hmm, ini jago, tapi kita nggak pernah menyangka kalau dia itu betul-betul kualitasnya bisa nyetel seperti ya. ini gitu loh. Hmm, hmm. Odegaard itu Iya, iya, iya. kapten muda, bisa jadi katalisator, bisa jadi Hmm, pokoknya dia kayak motor penggeraknya Arsenal di final third lah. hmm. Kalau Iya, City iya. kayaknya hampir semua pemain kualitasnya merata. Haaland itu cuma lagi bad luck aja dia tuh kayaknya. Meskipun ada aku baca katanya Haaland pindah ke klub yang salah katanya. Entahlah itu apalagi tuh. Orang-orang ini pintar aja mereka bikin artikel. Terus kalau United mungkin Lisandro Martinez sih. Sama Oh, sama Luke Shaw Reborn mungkin. Roberto Ah, Carlos ya. bro. Ah, kalau tapi satu pemain yang bikin aku dan bikin hampir semua fans Premier League itu geleng-geleng kepala Hmm, karena anjir ini hmm, pemain bisa kayak gini. Kaoru hmm. Mitoma. Sebenarnya itu bagian bagian topikku di akhir sebenarnya yang Mitoma. Cuman Ya memang ini berarti pemain, berarti kita simpan aja Kaoru Mitoma di bagian akhir ya. tapi apa ya? Eh eh ya pintarnya lagi media bisa nyari-nyari dihubungkan dengan Tesisnya. tesisnya dia gitu kan.
dihubungkan dengan performanya Iya, gitu. iya. Tapi memang tipikal pemain Asia seperti yang ya dulu Park Ji-sung, kemudian Son gitu kan, kemudian Mm-mm. Mitoma ini eh dibilang apa ya, bisa jadi bintang di satu klub. Son itu nggak bintang-bintang amat karena salahnya dia di Spurs juga sebenarnya. Park Iya, Ji-sung juga sebenarnya pas di MU itu di zamannya Sir Alex itu dia dia bagus itu pada saat memang Fergie tahu kapan dia kapan harus dia menurun? mainkan, Yes, Kak, kapan betul. dia disuruh instruksi tertentu gitu kan. Mm-mm. Bukan Mm-mm. yang tiap pertandingan selalu jadi pembeda gitu kan. Nah, yang Mhm. Mitoma ini kan memang dibarengi juga dengan kondisi setelah pasca ditinggalkan Graham Poah. Graham Potter, kemudian ada De Zerbi masuk Mm-mm. dan dia masih tetap jadi andalan dan pada saat lawan Liverpool Liverpool. itu dia Love hate cetak gol yang relationship kayak dia itu sama Trent Alexander-Arnold. kayak suka banget gitu lawan Liverpool kan. Jadi Mitoma ini bisa jadi sih jadi prospek panas nanti di transfer di summer gitu. Tapi nggak tahu biasanya pemain-pemain Asia itu kayak Son Mm. itu kita nggak menduga dia malah ke Spurs gitu kan. Mm-mm. Ngapain dia ke Mm-mm. Spurs gitu? Kenapa Mm-mm. nggak ada tim besar yang tertarik? Mama, Karena iya, rata-rata harga pemain Asia itu nggak mahal kan. nggak mahal, iya. Park Ji-sung itu top-topnya di PSV itu dia dibeli hanya 12 apa 12, 13 apa iya, 4 juta segit, malah nggak, tuh. iya, nggak nyampe Jadi 20 sekitar itu. segitulah Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi memang pemain Asia ini entah memang agennya yang nggak tahu jualan atau memang ada satu hal yang eh, tim tim papan atas itu enggan untuk membeli pemain Asia gitu. Cuman Mm-mm. apa yang ditunjukkan Mitoma musim ini sih bisa menjadi satu pembeda di Liga Inggris yang biasanya hanya kita kenal Son gitu kan pemain Asia. Mm-mm. Mungkin mungkin klub besar Premier League itu berkaca pada masa lalu ketika Arsenal membeli Park Chung Yong, eh, atau United membeli Dong Fang Zhou dan gagal. Tapi iya, bedanya kan saya Mitoma ini secara performa di in-game kan memberikan kontribusi kan Iya, sebenarnya. iya. Padahal kalau misalnya dilihat juga pasarnya, marketnya harusnya ini menjadi salah satu apa ya duit nganggur nih karena pasarnya Mm-mm. Asia pasti bisa lebih banyak lagi di masalah penggemar. Kamu tahu nggak berapa market value-nya Kaoru Mitoma kemarin? Berapa? 4 juta. Nah, itulah sebenarnya. Oh, tim-tim papan atas kan sekarang main-mainannya 60 sampai 100 juta Makanya gitu itu. kan. Bayangkan berapa Kenapa? kira berapa kalau kalau misalnya nih, kalau misalnya musim panas nanti Kaoru Mitoma jadi hot hot seat, Hmm. incaran incaran panas klub besar. Kira Mm-mm. anggaplah kamu sebagai pemiliknya Brighton. Hmm. Kamu patok berapa Mitoma dengan kualitasnya yang seperti itu sekarang? Ya mungkin 40-50 kali. Aku mungkin di atasnya Anthony Gordon. An- Itu juga sebenarnya aku yang bingung juga sama si anu ini. Newcastle, Iya kan ya memang tipikal klub pemain yang Inggris. iya dia hanya mengandalkan dia dia jadi home ground nanti kan misalnya. Iya. Aku gak terima kalau misalnya katanya sih gini loh, katanya Anthony Gordon itu hot prospect Premier League, tapi iya bagus Hmm. bagus iya bagus tapi nggak konsisten gitu loh. Kalau misalnya Eh, transfernya 50 juta ya kalau nggak salah kemarin dari Everton kan, iya iya. terus kalau Mitoma yang kontribusinya jauh jauh lebih daripada Anthony Gordon tapi di bawahnya Anthony Gordon. Aku kalau misalnya aku jadi Kaoru Mitoma nggak terima lah, bandrolku cuma segitu, harus di atasnya Anthony Gordon lah. Anthony Gordon ini pemain nah ini juga jadi salah satu anu ya. Dia dia kan umurnya masih 21 tahun ya. Iya, 21. Kemarin tuh sempat aku baca yang beritanya si Roberto Mancini sempat bilang gini. Di Italia itu banyak pemain yang
tipikalnya sama seperti Jude Bellingham gitu kan, Mm-mm, pemain mm-mm, muda. mm-mm. eh Banyak yang seperti itu, tapi nggak bisa seperti se-hype Jude Bellingham gitu. Hmm, Kalau aku bisa narik apa yang disampaikan Roberto Mancini itu, apakah memang kalau pemain Itali, mm-mm, asli Itali, atau pemain muda yang bermain di Liga Itali susah mm-mm, berkembang dibandingkan dengan pemain Inggris? mm-mm, Entah pemain Inggris di liga lain atau pemain muda yang bermain di Liga Inggris gitu. mm. Kira-kira memang memang seperti itu kah? Atau karena kalau kita lihat kan memang agak ada benarnya juga. Pemain-pemain tua itu malah larinya ke Italia kan. Iya, 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 iya. Beda dengan pemain muda itu, memang walaupun misalnya awal-awalnya itu hype kayak zaman-zamannya Theo Walcott gitu kan, Hmm, Lingard, itu kan memang hype banget itu misalnya. iya. Tapi Mereka apakah tetap memang survive gitu. iya, Hmm, setidaknya satu dua pertandingan tinggi akhirnya menaikkan nilai transfernya gitu kan, hmm. transfer marketnya gitu. Berbeda dengan pemain Italia atau pemain muda yang bermain di Liga Italia. Menurutmu apa korelasinya ini? Aku nggak tahu ya. Itu kemarin pas Marco Verratti dibeli dari Pescara ke PSG itu berapa Nah, nilai transfernya? Aku nggak ingat loh berapa nilai nah, transfernya Verratti dari Pescara waktu itu. Tapi kalau hmm, misalnya korelasinya antara pernyataannya Mancini yang ngomong ada banyak pemain Italia yang sebenarnya bisa seperti Jude Bellingham tapi nggak bisa menjual seperti Jude Bellingham, ini balik lagi ke Lega sih, ke Liga Italianya hmm, sendiri sih kalau kalau hmm, menurutku ya. Karena cara mereka mengemas liganya itu mungkin bagi mereka hmm, bagus gitu kan. hmm. Mungkin bagi mereka bagus, tapi mereka itu target pasarnya, target audiensnya itu ke pasar Amerika gitu. Si Liga Italia ini. Si Liga Italianya. Kalau Hmm, misalnya musim ini aja kan ada banyak pertandingan yang masih nggak ramah jadwal dengan Asia, pasar Asia gitu. Sementara Premier League kan oke. kita mau derby Super Sunday aja jam 10 malam bisa kita nonton kok. Kalau Hmm. kalau di Italia kita mau derby della Madonnina aja nunggu sampai jam 3 Jam subuh. 4, Jam, jam 4 kita. jam Kemarin 4. derby Del Madrid jam 4. Iya, jam 4. Jadi bagi mereka mungkin mereka menganggapnya itu sudah kemasan yang bagus karena pasar mereka Amerika dan Amerika itu terkenal lah dengan ekonominya bla bla bla. Tapi Hmm, ya kita ngomongin sepak bola, Mas. Kamu ngomongin sepak hmm. bola nyasar Amerika sana, ya salah kamu. Itu sebenarnya sudah dikritik sama tifosi Ah, juga sih, tifosi yang ada iya, di iya. Indonesia kan. Katanya ya Italia mau sampai kapan kalian kekeh dengan jam-jam yang nggak ramah sama pasar Asia Hmm. gitu. Itu salah satu Zamannya faktornya sih. Centrocampo Extra Jos itu jam Du- berapa itu dulu Dua kita nonton ya? itu jam 9 Om. Jam 9 itu Jam ya. 9 malam itu. Oh, makanya Jam 9 eh, malam kan itu. kalau di seri A yang dulu kan kita ngelihat Del Piero, Totti itu kan memulai dari Iya, usia muda tuh kan. iya, iya. Berbeda dengan yang beberapa musim terakhir seri A ini. Iya, iya. Kita malah meninggalkan Del Piero, Totti, Maldini, Ambrosini, Gattuso itu pas Hmm, Liga Inggris itu sudah pamor, udah tersohor di hmm, Indonesia. Jadi ya fanbase-nya juga naik, market value-nya naik. Ya, ya iklan banyak yang mau masang di peak time, ya gimana? hmm, Sementara Italia masih fokus ke pasar Amerika. Jadi salah satunya itu sih kalau aku lihat. Kalau hmm. dibilang kalau dibilang eh, apa ya? Kalau dibilang dari segi intensitas liganya, ya mungkin mungkin Hmm. kalau kalau misalnya kita lihat apa tim-tim manajer-manajer Italia itu mayoritas kan memang orang Italia kan? Iya. Mayoritas memang orang Pelatih klub eh Italia iya maksudnya. pelatihnya itu Hmm, mayoritas dari Italia juga hmm, kan. Terus taktik yang mereka pakai juga enggak
dinamis dengan yang dipakai di Premier League, kecuali mungkin Atalanta. Atalanta itu pengecualian itu. Gasperini Iya. sama Jenek Jeman. Namanya. Iya. Jadi itu dia karena iya yang dibilang sama Mancini benar. Ada Hmm. dulu ada ini si Roma, siapa kaptennya Roma? Lorenzo Pellegrini. Ah, Terus si yang di Juve sekarang siapa? Locatelli. Itu kan hmm. sebenarnya cuma lagi-lagi Barella sebenarnya kan, Barella cuma Barella balik. kan masih muda sebenarnya. Iya. Cuma ini Nah, juga cuman sih. memang hype-nya itu gimana? Ini karena berhubungan tadi kita bahas Anthony Gordon di usia 21 dihargain 45 juta euro ke Newcastle gitu. Heeh. eh Kita jadi kayak apa ya? Dulu aja Wayne Rooney itu 2004 itu 30 juta juta Iya. dibeli kan dari Everton gitu. Heeh. Jadi tapi hal itu jarang kita lihat di Liga Italia gitu, atau pemain muda Italia gitu di Heeh. proses transfer harga semahal itu gitu. Tapi Iya. memang eh, kalau misalnya ke transfer nanti berikutnya, Heeh. justru yang lagi banyak-banyak ini kan dari Liga Belanda sebagai Heeh. eksodusnya kan, Exodus justru Belanda yang ya. hot-hotnya dari sana gitu. Mungkin kemungkinan besar nanti yang seperti dari Ajax nanti ada Muhammad Kudus tuh bakal jadi Ya. calon pembeli Chelsea, kayak bakal beli itu nanti tuh Muhammad Kudus tuh. Lagi Kayak satu klub Ajax itu dibeli Chelsea nanti tuh. kalau Aduh. semoga aja sih aku berharapnya kalau Italia Hmm. ini kan lagi bukan nggak rame juga sih, mungkin cuma sedikit orang. Hmm. Gnonto, Wilfried Gnonto, Nah, Leeds itu kan striker Italia. iya kan, itu dari anunya Primaveranya Inter tuh. Iya, iya, Jadi iya. pada saat Ginonto itu cetak gol kemarin lawan United kan, fansnya Inter itu sempat muncul-muncul tuh kan, kok bisa dilepas pemain Mm-mm, potensial seperti ini gitu kan. mm-mm, Akhirnya mm-mm. banyak lah orang ya, ya pemain muda itu nggak bakal bisa berkembang di Italia karena memang tipikal klub dan pelatihnya itu demennya itu ya pemain-pemain punya postur Iya, tinggi iya, kan, iya, iya, fisiknya bagus betul. gitu kan, Mm-mm, usia matang, dia nggak peduli misalnya dia udah habis dari klub lain, tapi mm-mm. karena ambil contoh lah misalnya Edin Dzeko gitu kan, Zlatan Ibrahimovic. aja kita nggak tahu sekarang apa tugasnya, cuman marah-marah di pinggir lapangan, tapi disorot terus tuh mukanya kan dengan dengan kuncir rambutnya itu. Iya, Padahal dia nggak pernah pakai seragam tuh, cuma pakai iya, jaketnya Milan doang gitu kan. iya. Jadi ya Ginonto itu memang orang mungkin banyak nggak mengira dia tuh dari Italia gitu kan, Mm, dari mm, fisiklinya dia. mm. Ya itu berarti balik lagi ke bagaimana pelatih Italia sekarang, pelatih yang Hmm. menangani klub-klub Italia mungkin nggak tahu ya faktor non teknis yang bikin mereka tuh masih enggan mencoba formasi baru dengan striker yang Mm-mm. nggak cuma mengandalkan postur tubuh gitu kan. Aku Mm-mm. nggak tahu faktor non teknis apa yang membuat mayoritas pelatih Italia itu eh, masih bertahan dengan Mm-mm. formasi seperti itu. Apa di kepalanya apa mereka itu sejak muda ditanamkan Catenaccio is the way. Memang karena ya tadi berhubungan dengan kami bilang juga karena nilai jual Liga Italia itu kurang kan, jadi kurang dapat exposure, akhirnya pemain muda itu kurang bersemangat untuk bermain di Liga Italia Mm-mm. ya, mereka itu Iya, bakal mencari liga yang dapat exposure tinggi gitu kan, iya. kemudian ya sama-sama anu lah, sama-sama menguntungkan lah, bisnisnya Liga Inggris juga lebih bagus dibanding Liga Italia. Akhirnya Mm-mm. pada saat kapan ada pemain muda yang bisa bisa gocek-gocek satu dua kali satu dua pertandingan, naiklah namanya tuh kan. Iya, iya. Mungkin faktor ini juga mungkin eh supporter Italia itu militan Hmm.
apa agak mengeri, rasisme juga masih nggak Nggak terkontrol kuat di mental sana. ya pemain Iya, muda ya. kena mental itu kalau pemain muda masih Balotelli aja cabut ya. iya, pindah ke Nice sempat kan?